Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi ini dengan NIM 23675. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal yang sudah saya lakukan di tempat magang saya. Di sini saya mengambil judul observasi sistem monitoring gempa dan pemetaan persebaran gempa bumi berdasarkan data dari stasiun geofisika Bandung. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang kenapa saya mengambil judul itu. Nah, seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu seringkali terjadi gempa bumi karena emang aktivitas seismiknya yang tinggi. Karena berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Karena ketiga lempeng itu tidak berhenti bergerak dan menyebabkan aktivitas tektonik aktif. Nah, kondisi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya gempa bumi dan aktivitas vulkanik yang tentunya dapat mengakibatkan atau berdampak pada keselamatan masyarakat. Nah, ketika terjadi karena negara ini rawan gempa, maka penyampaian informasi ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ketika terjadi gempa, BMKG ini melakukan beberapa tahapan, mulai dari penerimaan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi ke berbagai media. Nah, informasi yang disebarkan ini parameter yang diinformasikan ini berasal dari hasil analisis di BMKG-nya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kegiatan magang ini dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana proses monitoring gempa bumi di BMKG. Nah, selain itu juga melalui kegiatan ini bisa dilakukan analisis data gempa, termasuk pemetaan dan pengelompokan data gempa sebagai bentuk pendalaman terhadap aktivitas pemetaan di suatu wilayah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih proses monitoring dan pengelolaan data gempa bumi di stasiun geofisika Bandung. Lalu bagaimana persebaran gempa bumi berdasarkan hasil pemetaan data kegempaan yang diperoleh. Lalu pola spasial apa yang dapat diidentifikasi dari hasil pemetaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama memahami sistem monitoring dan pengelolaan data gempa bumi di stasiun geofisika Bandung atau BMKG. Yang kedua, melakukan pengelolaan serta pemetaan data gempa. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pola persebaran gempa secara deskriptif berdasarkan hasil pemetaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, data yang digunakan di proposal ini merupakan data gempa bumi yang tersedia selama periode kegiatan magang. Lalu parameter yang dianalisis meliputi koordinat, magnitud, kedalaman, dan waktu kejadian. Lalu analisis yang dilakukan hanya secara deskriptif tanpa pemodelan matematis lanjutan. Selanjutnya, pemetaan difokuskan pada wilayah kerja yang memang wilayah yang dianalisis oleh BMKG Bandung. Selanjutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri teori dasar yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi ini salah satu jenis gempa yang paling umum adalah gempa tektonik. Nah, kebetulan di BMKG sendiri ini hanya menganalisis gempa tektonik. Jadi penelitian ini hanya difokuskan pada gempa tektonik aja, yang memang si gempa tektonik terjadi akibat adanya pergerakan antar lempeng tektonik. Nah, pergerakan ini menyebabkan penumpukan energi, dan ketika energi tersebut dilepaskan, maka terjadilah gempa bumi. Selanjutnya, karena emang si gempa bumi ini merupakan data spasial, karena setiap kejadian
gempa bumi itu memiliki lokasi yang dinyatakan dalam koordinat lintang dan bujur. Nah, informasi lokasi inilah yang menjadi dasar dalam proses pemetaan untuk melihat bagaimana sih persebaran gempa di suatu wilayah gitu. Nah, selain untuk analisis spasial juga, pemetaan ini tuh bisa mengkaji hubungan antara gempa bumi, distribusi gempa dengan kondisi geologi atau kondisi di bawah permukaannya. Nah, secara umum atau biasanya gitu ya, pola persebaran gempa bumi ini tuh seringkali mengikuti alur zona subduksinya atau jalur tektonik aktifnya gitu. Selanjutnya ada metode. Untuk metodenya sendiri, di sini saya hanya menggunakan metode observasi. Bagaimana? Metode observasi ini itu dilakukan dengan mengamati secara langsung proses monitoring gempa di BMKG gitu. Nah, kegiatan ini tuh meliputi pengamatan terhadap alur penerimaan data seismik, terus kemudian dilanjutkan dengan proses analisisnya hingga tahap penyebaran informasinya atau diseminasi informasinya. Nah, selain itu juga dilakukan pengolahan data gempa melalui pemetaan. Nah, dari pemetaan tersebut dapat diamati pola persebaran gempanya. Nah, untuk lokasi magangnya atau penelitiannya saya melakukan di BMKG Bandung atau Stasiun Geofisika Bandung, dan untuk rentang waktunya dimulai dari bulan Februari hingga nanti bulan Mei. Dan untuk parameternya sendiri untuk datanya sendiri merupakan data sekunder yang nanti data sekunder gempa bumi yang nanti diperoleh dari hasil analisis di BMKG. Selanjutnya, karena emang sistem monitoring gempa ini dilakukan menggunakan jaringan seismograf, jadi si seismograf ini tuh dipasang di beberapa tempat atau sudah ditanam di beberapa tempat. Nah, si seismograf ini kan merekam getaran atau gelombang gitu yang nantinya akan di-share atau dikirim ke sistem yang ada di BMKG atau di Stasiun Geofisika gitu. Nah, untuk menerima gelombang atau sinyal di BMKG Bandung itu menggunakan software Seiscom 2. Nah, ini contoh sinyal yang diterima. Ini tuh dari beberapa stasiun. Ini bentuk gelombangnya yang emang ini tuh bentuk gelombang ketika tidak ada gempa. Jadi gelombangnya tidak ada anomali yang bisa kita teliti. Nah, ini contoh ketika ada gempa. Nah, ini gelombang ketika ada gempa. Kita bisa lihat ketika ada gempa, maka ada gelombang-gelombang anomali atau lonjakan-lonjakan setelah dari awal nih sinyalnya itu tuh konstan sama. Jadi enggak berbeda jauh gitu. Nah, ketika ada gempa otomatis ada getaran masuk lebih besar daripada yang selalu masuk. Jadi ada lonjakan yang bisa kita teliti. Nah, di sini bisa kita lakukan picking gelombang P dan S. Nah, ini contohnya gelombang P dan gelombang S. Ini hasil picking manual dan ini picking sistem. Selanjutnya, dari hasil picking tersebut kita akan mendapatkan parameter-parameter seperti kedalaman dan magnitude. Nah, ini di dalam peta contoh hiposenternya. Nah, ini yang segitiga putih ini tuh stasiun-stasiun yang sinyalnya kita picking tadi. Nah, ini daftar stasiun-stasiunnya. Nah, ini informasi-informasinya seperti RMS, longitude, latitude, kedalaman, waktu. Nah, selanjutnya setelah kita beres melakukan picking, datanya akan masuk ke bagian sini. Seperti tadi, ini 17-19 gempa 17-19/3, kita lihat di sini. Ada masuk. Selanjutnya untuk picking sendiri, itu tuh picking tuh melewati 3 tahap.
Yang pertama, 3 tahap QC. Yang pertama QC1, QC2, dan QC3. Nah, untuk QC1 sendiri itu punya waktu sekitar 3 menit, QC2 30 menit, dan QC3 24 jam. Nah, untuk QC1 biasanya yang disebar ke masyarakat atau parameter yang sebar itu tuh hasil picking dari QC1 yang dari 3 menit dari hasil 3 menit setelah kejadian gempa. Nah, untuk QC2 dan QC3 itu tuh hanya penyempurnaan parameter. Misal dari QC1 tidak akurat, misal ada kesalahan gitu, bisa diperbaiki di QC2 dan QC3. Nah, selain itu juga di QC2 dan QC3 itu tuh adanya proses penambahan fase. Jadi misal fase yang dapat di QC di picking di QC1 tuh misal ada cuman dapat 10 fase. Nah, di QC2 dan QC3 kita tuh wajib atau harus gitu ya menambah fase. Bisa jadi 20, 30. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya saya tuh masih mengalami kesulitan gitu ya dalam proses picking itu, karena seringkali ketika gembanya kecil, misalnya gembanya kecil, terus yang merekam stasiun yang merekamnya sedikit, terus tidak terekam secara jelas. Jadi si gelombangnya itu tuh enggak jelas mana gelombang V, mana gelombang S. Nah, itu tuh seringkali susah untuk di picking dan menentukan mana sih gelombang V dan mana sih gelombang S. Lalu ada lagi kesulitan tuh ketika di sistem sama manual kita tuh berbeda. Misal sistem di sini P di sini, P manual di sini. Nah, ini tuh akan berpengaruh gitu ya terhadap nilai RMS yang nanti dihasilkan. Jadi ketika picking manual kita dengan picking sistem berbeda jauh, maka si RMS-nya itu akan melonjak tinggi gitu. Jadi si nilai RMS-nya akan menjadi sangat besar gitu. Jadi itu tuh lah yang menjadi memang sulit untuk menentukan gelombang B. Kan kita misal nih gelombang V di sini, kita lihat di sini kan lonjakannya, tetapi si sistem malah ngeplot di sini. Nah, itu tuh sebenarnya tidak masuk akal. Nah, itu menjadi kesulitan kita, termasuk khususnya saya gitu, menjadi kesulitan saya, karena emang jika RMS-nya menjadi besar itu tuh tidak boleh, karena kita tuh dituntut hasil RMS-nya tuh harus di bawah 1 gitu. Selanjutnya hasil untuk rumusan kedua dan ketiga untuk pemetaan dan polanya, mengenai polanya. Sebenarnya untuk bagian ini tuh belum banyak progres gitu ya, karena memang masih fokus ke monitoring, terus banyak tugas lain dari BMKG juga, jadi belum masuk ke sini, dan masih tahap pengumpulan data juga, jadi belum banyak progres dan belum bisa dilaporkan di sini gitu. Nah, untuk wilayah yang nanti menjadi rencana, mungkin wilayah yang akan diteliti nanti ditentukan setelah datanya terkumpul. Nah, untuk selanjutnya juga saya tuh merencanakan untuk tidak hanya pemetaan, jadi saya akan meneliti tentang clustering gempanya gitu. Jadi saya akan rencana saya tuh ingin menambahkan tentang clustering gempa seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.